Pada saat kita berbagi, doa-doa beliau inilah yang akan lebih banyak masuk ke kita. Saya bersyukur kepada Tuhan yang rezeki yang diberikan oleh Tuhan, maka dari situlah saya sepakat sama keluarga sampai kapanpun kalau kita ada rezeki akan selalu berbagi. Lagi di Desa Gunakse Klungkung bersama masyarakat dan tentunya seluruh masyarakat Desa Gunakse. Kurang lebih 373 kakak ya. Berapa kakak? Kalau jumlah seluruhnya di sini 1000-an, kakaknya 1812. Iya. Ini macam-macam Yang biasanya. Kita hari ini kita mau bagi-bagi sembako. Kalau ada sana? Iya, bagi-bagi sembako sama ini teman-teman. Ada berlima. Jadi mewakili teman-teman. Mengingatkan tentang masa kecil Haji, kan Haji juga Pak kecilnya bertani juga. Ya sama dengan orang tuanya. Cuman orang tuanya, kalau dia punya sapi, kalau kita nggak punya sapi. Maksud dan tujuan kami datang hari ini sebetulnya hanya untuk menyerahkan bantuan kecil sebetulnya, jadi hanya membangun WC FJK untuk anak kurang mampu dan keluarga yang mendukung. Dan kebetulan kemarin dari TK dengan Pak Kades, katanya ada juga tersisa dananya gitu Pak Kades ya. Akhirnya dibangunkan Pelingih. Ibu-ibu dan bapak-bapak, tepuk tangan dong buat Pak Bupati dulu. Ya, dia semangat. Ya, kedatangan dia kali ini bersama teman-teman yang memprakarsai acara kegiatan Pelingih adalah Pak Alit. Nah, itu sifatnya spontanitas Pak Bupati, karena pas di Singapura Alit mau mengadakan acara bakti sosial, udahlah sekalian kita teman-teman ikut bagi-bagi sembako, berapa yang dibutuhkan sembako. Nah, hanya kita agendakan dah hari ini dengan Pak Bupati. Nah, tentunya nilainya tidak ada artinya Pak. Nilai yang berikan tidak ada artinya karena dengan kebutuhan masyarakat yang begitu banyak. Mari kita bertahap. Nah, di sini yang bersama ada Max Group dari Ariwo. Aji Wibowo, bukan Ari Wibowo. Ya, ada toko besi dari Pak Mangtene dan ada dari Pak Dingin. Dia bisnisnya di apa namanya? Agriculture. Iya, artinya kalau urusan buah nanti sama beliau Pak. Nanti kapan taman budaya balai budaya yang jadi di Klungkung itu pas buat jualan. Buat Bapak dan Ibu sehat-sehat ya. Semangat, dumugi ibu bapak sarang sami sehat rezeki, dumugi nanti dia bisa berbagi nanti rezeki. Hanya itu yang saya sampaikan Pak Bupati. Terima kasih. Om Santi. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada bapak-bapak Pegesami yang sudah untuk kesekian kalinya ikut peduli kepada warga kita yang tidak beruntung. Karena kami sadari menuntaskan kemiskinan itu bukan hal yang mudah. Selain merubah pola pikir, tapi kita juga harus berikan support langsung untuk mengurangi beban yang mereka hadapi. Untuk tidak sampaikan bahwa kakak miskin di Klungkung itu sekitar 6%. Tetapi semenjak COVID, data Klungkung dalam genggaman yang bawah itu mengalami peningkatan, tapi data BPS masih 6%, itu hampir 30%. Angka yang luar biasa mengagetkan
ya, dan karena data kita khusus di Pemkab Kelungkung, maka kita mengambil upaya-upaya di samping pemberdayaan juga bantuan-bantuan. Nah, dengan napi yang Bapak-Bapak lakukan hari ini, tentu kami berharap bisa meringankan beban beliau-beliau niki. Dan itu yang sampaikan sama Ji Krisna sering, tahun 87 dia kerja di koperasi, kemudian koperasi juga menjadi koperasi besar. Hampir setiap tahun juga dia selalu melakukan hal seperti ini, sampai kursi roda, bedah rumah yang lakukan. Ternyata tidak membuat usaha itu menjadi kecil, justru menjadi lebih besar. Ya. Nah, rahasianya tentu pada saat kita berbagi, doa-doa beliau inilah yang akan lebih banyak masuk ke kita. Pasti akan mendoakan semoga oleh-oleh Krisna, oleh-oleh Bali semakin maju. Semoga toko besi Wisma Karya makin jaya. Semoga Makrum dan lain sebagainya makin berkembang. Itu pasti, Mas. Tadi ada masukan bapaknya karena beliau punya saudara, orang tuanya meninggal, ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Nah sekarang jadi panti asuhan, Pak. Nah beliau yang asuh sekarang. Yatim piatu. Jadi yatim piatu. Beliau yang asuh. Nah di situ membutuhkan sesuatu. Tapi Ji udah izin mau buat biar Ji yang ngasuh buat membantu lah sampai selesai. Semangat. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah menyisihkan sebagian daripada pendapatan, daripada rezekinya. Dan kami yakin bahwa ketika kita berbagi, maka beliaulah yang kita berikan bantuan ini akan mendoakan semoga usaha Bapak Ibu, Bapak-Bapak semua ini bisa berkembang dengan baik. Dan tentu sekali lagi, teruslah berbagi, dan kami juga dengan masyarakat akan menguatkan mereka agar mereka bisa ke depan, tidak terus, ya kalau terus dibantu kan tidak mandiri kan, tapi ke depan juga memberikan support kepada mereka, merubah mindset mereka untuk menjadi pengusaha-pengusaha. Karena Ji kan pengusaha kan. Nah nanti yang minta juga karena kita sering memberikan pembekalan yang disebut dengan wirausaha baru, kemudian ada entrepreneur masuk desa sekarang programnya. Mohon itu juga mungkin tenaga-tenaga penguatan sumber daya manusia kepada generasi muda, terutama anak kakak miskin, ini perlu juga. Mohon bantuan Ji ya. Nanti implementasinya langsung ditembak. Kalau Ji bicara pasti lebih ngena nanti langsung dibandingkan teorinya terlalu banyak nanti kan. Langsung Ji, tanggapannya Ji, kira-kira. Ya kalau melihat di Kelungkung ini ntar lagi ya 2023-2024 saya yakin ekonominya akan bergerak karena Bali taman budaya yang akan dibangun. Pusat kebudayaan Bali akan segera akan selesai. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada Krisna di situ. Nah, kemudian teman-teman Aji juga Ji, ya kan kayak Pak Aji kan baru nih, ya kan. Tapi kira-kira gimana Pak Aji? Potensi yang ada di Bali Pak Aji? Saya pikir di Bali ini potensinya luar biasa besar ya, karena tidak hanya dari sisi turisme aja, tapi sisi UMKM yang sudah dijalankan sama Aji dan kawan-kawan ini, marketnya luar biasa besar sebenarnya. Sehingga kalau ada dukungan dari teman-teman di pemerintahan, kita selaku pengusaha yang ada di Bali, kita akan support juga. Mungkin dari sisi knowledge kita terkait untuk bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat setempat supaya bisa lebih produktif dan bisa berkesinambungan seperti itu. Sehingga program ini luar biasa bagus. Mudah-mudahan ke depan Haji Krisna dan kawan-kawan dari kita semua akan melanjutkan program-program serupa yang kita mendukung perekonomian Bali supaya bangkit kembali. Boleh lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, habis sebelum kesinggahan sini dulu. Ini Pak Alit, teman-teman kita support apa ya? Ada bantuan apa? Toilet apa? Biar nggak salah, Pak Alit yang lebih tahu. Betul. Terus ini rencana mau lihat lahannya? Enggak, udah penyerahan nggak ya kalau nggak salah?
Ini kita udah biasa ke tempat-tempat ini. Kalau saya namanya bedah desa, Ji. Kalau begini-begini, Ji. Iya. Bedah desa itu dari pagi sampai malam. Ya, gitu. Jadi pengusaha juga penting loh harus gini-gini biar tahu Ji ya. Emang senangnya aja begini Pak berarti. Tualangan ya. Tualangan. Ya. Luar biasa Bupati kita, langsung juga ikut turun. Dan udah terbiasa dari sebelum jadi Bupati. Buang air besar sembarangan ini kan satu-satunya kan toilet. Iya. Nah, ini kan otomatis mempercepat di Desa Gunaksir ini untuk mendapatkan sertifikat ODF. Niki suksema niki atas bantuannya. Ya walaupun niki sampai ke dalam tapi tak bisa lihat juga sampai ke sini. Dan untuk kecepatan itu kadang-kadang kita tidak bisa kerja sendiri, perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Gitu. Semua banget. Ya, kalau saya pribadi sebagai pemilik Krishna ya, dari belum punya Krishna, karena memang kita kegiatan kita misi kita sosial. Nah begitu kita begitu punya usaha, punya Krishna, dikasih rezeki yang berlebihan bagi saya ya. Saya bersyukur kepada Tuhan yang rezeki yang diberikan oleh Tuhan, maka dari situlah saya sepakat sama keluarga sampai kapanpun kalau kita ada rezeki akan selalu berbagi. Nah, menjelang pas ada pandemi juga, kita sempat selama pandemi itu kita menyisikan dana 1 miliar untuk 10.000 sembako untuk 9 kabupaten. Nah itu waktu itu kita tanpa sepengetahuan Pak Bupati, kita yang langsung turun ke kabupaten masing-masing. Artinya kita tentukan di daerah mana yang dibutuhkan sembako untuk itu. Nah belakangan ini kan pandemi sudah mulai boleh dikatakan hilang, berarti kan ekonomi sudah bagus, termasuk Krishna juga sudah rame, dan kita juga baru kumpul sama teman-teman, artinya yang spontanitas. Hanya kita sepakat membuat misi kegiatan sosial kita setiap bulan. Ini bukan hari ini aja ya, kita nanti akan buat grup, tapi bagi teman-teman pengusaha yang peduli dan mau berbagi untuk Bali dan demi ekonomi Bali dan demi kemiskinan di Bali juga, kita akan membuat grup, tetapi sifatnya tidak memaksa. Kita ikhlas, kita akan anggarkan. Kalau saya pribadi sih, kalau saya pribadi siap untuk setiap bulan itu sampai 50 sampai 100 juta. Nah, dengan nanti kolaborasi sama teman, mungkin ada 10 aja teman-teman yang mau bergabung seperti itu, rasanya bisa 500 juta setiap bulan gitu. Tapi di sini saya harus angkat di Kompas karena biar ada tambahan dari sini gitu. Dan di sini juga kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, karena Pak Bupati sendiri juga sebelum jadi Bupati udah misi dan kegiatan sosialnya sudah luar biasa. Saya harus banyak belajar dari Pak Bupati. Gema Santi Perdana.